M2002090110. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin mengajar tentang kasus etika profesi pendidikan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Udah sarapan belum? Udah. Bagus. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, siapkan dulu kelasnya. Siap, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi adik-adik. Ayo bikin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Bagus. Sekarang kakak absen dulu ya. Rifki, Hadir. Hafiz, Hadir, Bu. Raffi. Hadir, Bu. Bagus, hadir semua ya. Hadir. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang etika profesi pendidikan. Sebelum itu kakak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu etika? Iya benar, bisa. Etika itu bisa perilaku, bisa sopan santun. Jadi anak-anak udah tahu kan etika itu perilaku atau Santun. iya, apa Pis? Ada yang tahu nggak apa itu profesi? Jabatan. Profesi itu adalah pekerjaan. Apa contoh dari profesi? Guru, polisi, itu adalah contoh dari profesi. Terus tadi kan profesi, cita-citanya tadi mau jadi apa? Guru. Hafiz? Polisi. Rifki? Polisi. Jadi itulah yang disebut dengan profesi. Mengerti? Mengerti. Jadi arti dari etika profesi pendidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari. Maksudnya itu gini, misalnya nanti Raffi jadi guru, harus mengikuti etika guru. Misalnya tidak boleh melakukan kekerasan kepada siswa, tidak boleh tidak boleh membeda-bedakan siswa. Dalam etika profesi pendidikan ada sering terjadi beberapa kasus yang melanggar kode etik profesi tersebut. Anak-anak pasti pernah dengar kan, jika di dalam dunia kita sekarang ini, misalnya pernah dengar nggak tentang kekerasan guru terhadap siswa? Pernah dengar kan? Seperti pada gambar ini. Ini gambar apa? Ini adalah contoh dari kekerasan guru terhadap siswa. Ini tidak boleh dilakukan. Ini melanggar kode etik profesi. Jika nanti misalnya Raffi kan mau jadi guru, nanti nggak boleh kayak gini sama muridnya. Nanti bisa dikenai pasal, kamu bisa dipenjara. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya, paham? Paham. Lalu yang kedua, ada pembulian siswa ke siswa lainnya. Nih, nampak gambar apa? Orang sedang dibully. Iya, orang sedang dibully. Apa sih pembulian itu? Pembulian itu bisa berupa mengejek, memukul, atau menghina. Itu tidak boleh dilakukan. Karena itu iya benar, mengata-ngatai nggak boleh. Itu bisa membuat dampak tidak baik kepada orang yang dibully tersebut. Hal seperti ini juga tidak boleh dilakukan ya anak-anak ibu. Lalu lanjut, ada rasisme. Ada yang tahu nggak ini gambar apa maksudnya? Gambar Ini tuh gambar, ini kan
ini kulitnya putih, ini kan kulitnya hitam. Dia menghina ini karena kulitnya hitam. Itu namanya rasisme, menghina ras. Menghina ras itu bisa contoh dari menghina rasisme itu bisa kayak ini, menghina kulit atau fisik, bisa menghina agama, itu juga salah satu contoh rasisme. Kita juga tidak boleh seperti ini. Anak-anak ibu nggak boleh kayak gini ya. Misalnya si Rifki hitam, diejek-ejekin gini dilainkan, nggak disisihkan, nggak ada yang mau berteman sama dia, nggak boleh gitu. Kita semuanya sama, nggak ada yang beda. Apa? Iya, pokoknya kayak gitulah. Nggak boleh ya, nggak boleh saling menghina. Kita semuanya sama, nggak ada. Pokoknya Indonesia itu semuanya sama, nggak ada yang beda gitu. Terus kalian tahu dampak dari kekerasan guru terhadap siswa? Jika misalnya Rapi nanti jadi guru, dia menampar siswanya. Adapun dampak yang terjadi di dalam diri siswa yang ditampar oleh Rapi tersebut, yaitu itu bisa ini ada satu, akan mempengaruhi konsentrasi. Apa maksudnya? Siswa tidak bisa belajar. Iya, siswa tidak akan fokus dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu ada persepsi. Apa itu persepsi? Pandangan. Siswa tersebut akan memiliki pandangan tidak baik terhadap guru tersebut. Lalu pada perilakunya juga akan berdampak sehingga siswa akan malas belajar atau bahkan malas sekolah, sehingga berakibat siswa tersebut tidak naik kelas. Itulah dampak dari kekerasan kepada siswa. Jika misalnya Rapi jadi guru, dia menampar siswanya, maka akan terjadi dampak seperti ini. Terus adapun dampak dari pembulian dan rasisme itu adalah satu, siswa bisa mengalami depresi. Anak-anak tahu nggak apa itu depresi? Depresi itu seperti stres berat. Dia stres berat memikirkan tentang masalah pembulian itu, kenapa dia dibully, kenapa terjadi perbedaan ini itu bisa mengakibatkan, bahkan bisa mengakibatkan siswa tersebut bunuh diri akibat dia dibully dan akibat juga dari rasisme ini. Makanya nggak boleh kalau sesama kawan, nggak boleh saling membuli, nggak boleh saling membeda-bedakan. Walaupun dia hitam atau kulit kamu putih, kalian sama, tetap sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Lalu yang kedua ada rendahnya percaya diri atau minder. Di sini dia menjadi penyendiri, dia tertutup, dia tidak mau bersosialisasi, dia tidak mau berteman, dia lebih memilih menyendiri. Itu akibat dari pembulian itu. Terus merosotnya prestasi akademik. Di sini yang tadinya dia pintar, dia memiliki semangat belajar yang besar, akibat teman-temannya membulinya, jadi dia mengalami penurunan dalam prestasi karena dia terlalu memikirkan tentang pembulian tersebut. Kenapa dia dibully, ini. Jadi dia tidak fokus lagi dalam belajar, sehingga yang tadinya dia mungkin ranking 1 bisa jadi geser, nggak jadi ranking 1 lagi. Paham? Lalu untuk solusi dari kasus-kasus etika profesi tersebut, yaitu solusi untuk kasus kekerasan guru terhadap siswa, yaitu guru harus memiliki sifat humanisme demokratif bagi peserta didiknya. Apa sih Bu humanisme? Humanisme itu sikap kemanusiaan. Mengerti? Sikap kemanusiaan. Lalu seorang guru tidak boleh sembarangan memberikan hukuman terhadap siswanya tanpa alasan yang tidak jelas. Tapi jika jadi guru, kalau misalnya jadi guru nanti nggak bisa sembarangan nampar muridnya, cubit muridnya, nggak boleh kalau nggak ada alasannya. Kalaupun dia melakukan kesalahan, ya diberikan hukuman yang sewajarnya. Mengerti?
Lalu solusi untuk kasus pembulian yaitu berbicara dengan orang tua si anak yang melakukan bully terhadap terhadap temannya tersebut. Bisa jadi seseorang yang melakukan pembulian itu ada masalah dalam keluarganya, atau dia memang kurang kasih sayang, jadi dia tuh tidak dibilang perilakunya tidak memiliki tata krama lah, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang kedua, mengingatkan sekolah tentang masalah seperti ini. Ini dikembalikan lagi kepada sekolah. Jika memang pembulian ini sudah terlalu parah, maka pihak sekolah harus mengambil tindak tegas untuk mengatasinya. Lalu datangi konseling profesional untuk ikut membantu mengatasi masalah ini. Di sini datangi konseling profesional ini seperti diberikan bimbingan terhadap yang membuli, atau terhadap yang dibully diberikan bimbingan, ataupun masalah-masalah yang dihadapi, sehingga apa penyebab dari terjadinya pembulian tersebut bisa mengantisipasi terjadi lagi, begitu. Mengerti? Lalu guru sering menegur dan mengajarkan bahwasanya pembulian tidak boleh dilakukan. Jadi kita misalnya nanti sebagai seorang guru, kita harus mengajarkan kepada anak didik kita, kepada siswa kita, kalau pembulian itu tidak diperbolehkan. Itu sama sekali tidak boleh. Mengerti anak ibu? Mengerti nggak? Lalu untuk solusi kasus rasisme, kita harus lebih menghormati dan menghargai perbedaan yang ada supaya negara Indonesia lebih maju di masa depan. Indonesia kan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti walaupun misalnya kamu putih, kamu berkulitnya hitam, itu sama karena kita semua satu. Kita Indonesia, kita satu. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Paham? Sekarang ibu ulangi lagi ya. Ini tadi gambar apa yang pertama? Kekerasan terhadap siswa. Ini gambar apa nih? Gambar apa? Guru Menampar. muridnya. Ini salah satu contoh yang tidak baik. Tidak boleh, jika nanti anak-anak ibu walaupun jadi polisi, jadi guru, jadi dokter, itu tidak boleh melanggar aturan dalam etika profesi kalian masing-masing. Nanti misalnya Rifki menjadi polisi, ya tetap ikuti aturan sebagai seorang polisi gitu, mempunyai etika yang baik. Mengerti? Lalu ini yang kedua, apa tadi ini? Ini gambar apa anak ibu? Orang sedang dibully. Rapi, ini gambar apa Pi? Orang lagi dibully. Hafiz, gambar apa? Boleh nggak membuli itu? Enggak. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena bisa membuat orang yang dibully itu bisa membunuh diri. Iya, dampaknya sangat besar untuk orang yang dibully tersebut. Jadi pembulian itu tidak boleh. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk tugas minggu depan, anak-anak cari contoh kekerasan guru terhadap siswa. Dah, bawa buku nggak? Catat. Ambil bukunya. Ambil dua bis. Amonnya lah. Pura-pura aja, pura-pura. Ini aja. Aku minyak satu. Jam. Iya, ambil aja. Udah, cepat. Tunggu. Udah. Contoh, dengar tugasnya. Contoh kekerasan guru terhadap siswa. Contoh dari pembulian siswa ke siswa lainnya, sama contoh dari rasisme.
Ya, kerjakan di rumah, dikumpul minggu depan ya anak-anak. Ya, tutup bukunya. Siapkan kelasnya, Bang. Pimpin doanya. Doa dimulai. Pimpin doanya, Bang. Doa dimulai. Doa selesai. Siapkan kelasnya. Siap. Yang berat. Beri salam. Beri salam pada Kak Guru. Selamat pagi Kak. Ulangi, nggak kompak. Ulangi. Selamat siang Kak. Selamat siang.